Hai teman-teman Skevi, dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Teman-teman, malam ini kita sudah masuk hari ke-57 dari pembacaan kita di Kitab Hakim-Hakim, yaitu kitab ke-7 dari Kitab Suci Indonesia Literal Translation. Oke, teman-teman, ayat nas hari ini kita akan ambil dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, itulah pesan yang diberikan sama pemazmur untuk kita agar kita menjaga lidah kita dari yang perkataan-perkataan jahat, tapi kita boleh mengatakan sesuatu yang menyatakan kebenaran di dalam Yesus Kristus saja. Oke, teman-teman, sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman-Mu boleh kami baca malam ini, yang kami boleh kembali berkumpul dari sejak kemarin sampai hari ini kembali, Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang satu hari, dan hari ini Engkau pertemukan kami dengan diri-Mu, Tuhan, untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami, agar kami boleh dibukakan selubung yang ada di mata, hati, dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang telah Engkau sampaikan sejak beberapa ribu tahun yang lalu, sampai hari ini kami boleh membacanya dan boleh memahaminya agar boleh diterapkan dalam kehidupan kami sesuai dengan arahan dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, maka kita akan mulai membaca dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 20 tentang pernikahan Simson. Mari teman-teman, kita mulai membacanya. Dan Simson pergi ke Timna dan melihat seorang wanita di Timna, anak perempuan orang Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, aku telah melihat seorang wanita di Timna, anak perempuan orang Filistin, dan sekarang ambillah dia untuk menjadi istriku. Namun ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah seorang wanita di antara anak-anak sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita, sehingga engkau akan mengambil seorang wanita dari orang Filistin yang tidak bersunat itu? Namun jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, karena ia sangat menyenangkan di mataku. Namun ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Yahweh asalnya, karena dia memang sedang mencari kesempatan untuk melawan orang Filistin. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu Simson beserta ayah dan ibunya pergi ke Timna, dan mereka tiba di kebun-kebun anggur Timna, dan lihatlah seekor singa muda mengaum dan mendatangi Simson. Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, dan dia mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing, tanpa ada apapun di tangannya. Namun dia tidak menceritakan kepada ayah atau ibunya apa yang telah dia lakukan. Maka pergilah dia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan wanita itu, dan dia tampak menyenangkan di mata Simson. Dan beberapa hari kemudian dia kembali ke sana
untuk mengambilnya. Ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, dan tampaklah ada sarang lebah pada kerangka singa itu, dan juga madu. Dan dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, sambil memakannya ia terus berjalan terus, kemudian pergilah dia menemui ayah dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Namun tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Lalu ayahnya pergi kepada wanita itu, dan Simpson mengadakan perjamuan di sana, karena demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Lalu terjadilah ketika mereka melihat dia, mereka mengambil 30 orang kawan untuk menemaninya. Kata Simpson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Namun, jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Dan mereka berkata kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami mendengarnya." Lalu ia berkata kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Dan mereka tidak dapat menjawab teka-teki itu sampai hari ketiga. Dan terjadilah pada hari ketujuh, mereka berkata kepada istri Simpson, "Bujuklah suamimu supaya ia memberitahukan kepada kami jawaban teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah kamu mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu istri Simpson menangis di hadapannya dan berkata, "Sesungguhnya engkau membenci aku dan tidak mengasihi aku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi engkau tidak memberitahukannya jawabannya kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Dengarlah, aku tidak memberitahukannya kepada ayahku dan ibuku. Haruskah aku memberitahukannya kepadamu?" Namun istrinya itu menangis di depannya selama 7 hari. Selama mereka mengadakan perjamuan itu. Dan pada hari yang ketujuh, diberitahukannya juga kepadanya karena ia meresahkannya. Kemudian dia memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu orang-orang kota itu berkata kepadanya pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Seandainya kamu tidak membajak dengan sapi betinaku, pasti kamu tidak akan dapat menebak teka-tekiku." Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, sehingga dia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana, mengambil pakaian mereka dan memberi pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawaban teka-teki itu. Namun, amarahnya masih juga bernyala-nyala, sehingga pulanglah dia ke rumah ayahnya. Dan istri Simpson itu menjadi milik kawannya, yakni yang telah menjadi pengiring baginya. Kita lanjut teman-teman ke Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 20 tentang Simpson membuat masalah bagi orang Filistin.
Dan terjadilah dalam musim menuai gandum, Simson pergi mengunjungi istrinya dan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau pergi ke kamar mendapatkan istriku." Namun ayahnya tidak mengizinkan dia masuk. Dan ayahnya berkata, "Aku telah menyangka bahwa engkau sangat benci kepadanya. Sebab itu, aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripada dia? Biarlah dia menjadi milikmu sebagai gantinya." Lalu Simson berkata kepadanya, "Sekali ini, aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Lalu Simson pergi dan menangkap 300 ekor rubah, lalu mengambil obor, mengikat obor dengan ekor dan menaruh sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor, di tengah-tengahnya. Kemudian menyalakan obor itu dan melepaskan rubah-rubah itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin, dan membakar dari tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai sampai ke perkebunan anggur dan zaitun. Lalu orang-orang Filistin berkata, "Siapakah yang telah melakukannya ini?" Dan mereka menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, karena orang itu telah mengambil istrinya dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar ia dan ayahnya dengan api. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, lihatlah, aku akan membalasnya kepadamu. Kemudian barulah aku akan berhenti." Dan dia meremukkan tulang-tulang paha mereka, sebuah pembantaian yang sangat besar. Lalu ia pergi dan tinggal di celah bukit Cadas Etam. Kemudian orang Filistin maju dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Dan orang-orang Yehuda berkata, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu mereka menjawab, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Lalu turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke celah batu Cadas Etam dan berkata kepada Simson, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apa yang telah engkau perbuat ini kepada kami?" Namun jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Dan mereka berkata kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Namun Simson berkata kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Dan mereka berbicara kepadanya sambil berkata, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi kami tidak akan membunuh engkau." Lalu mereka mengikatnya dengan 2 tali yang tebal, yang masih baru, dan membawa dia dari bukit Cadas itu. Ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin bersorak-sorak mendatangi dia. Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, dan tali-tali tebal pada tangannya menjadi seperti batang rami yang dibakar habis. Lalu ia meluruhkannya, segala ikatannya dari tangannya. Kemudian dia menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, dan mengulurkan tangannya dan memungutnya, lalu memukul mati 1.000 orang dengan tulang itu. Lalu berkatalah Simson, dengan rahang keledai sekelompok, 2 kelompok, dengan rahang
dengan tulang rahang keledai. Aku telah membunuh 1000 orang. Dan terjadilah setelah dia berkata demikian, dia melemparkan tulang rahang itu dari tangannya, lalu menamai tempat itu Ramat Lehi. Dan dia sangat kehausan, lalu berseru kepada Yahweh dan berkata, Engkau telah memberi kemenangan besar melalui tangan hambamu ini, dan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Elohim membelah tempat lubang yang di Lehi itu, dan air keluar dari situ, sehingga dia dapat minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Itulah sebabnya dipanggillah namanya mata air penyeru, yang masih ada di Lehi sampai sekarang. Dan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 3, Simson pergi ke kota Gaza. Dan pergilah Simson ke Gaza, dan dia melihat seorang pelacur di sana, lalu datang kepadanya. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang di sini, maka mereka mengepung tempat itu dan menyiapkan jebakan untuk dia semalam-malaman di gerbang kota. Namun mereka berdiam diri sepanjang malam itu dengan mengatakan, hingga terang pagi, barulah kita akan membunuhnya. Dan Simson tidur di situ sampai tengah malam. Lalu bangunlah pada waktu tengah malam. Ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Mencabut semuanya beserta palangnya, meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu mengangkat semuanya itu ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31, Simson dan Delilah. Lalu sesudah itu terjadilah bahwa dia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek dan namanya Delilah. Dan datanglah para pemimpin orang Filistin kepadanya sambil berkata, bujuklah dia dan ketahuilah bahwa apa kekuatannya demikian besar, dan dengan apa kami dapat mengalahkan dia dan mengikat ia untuk menundukkannya. Untuk itu kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu Delilah berkata kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apa kekuatanmu sedemikian besar, dan dengan apa engkau dapat diikat untuk ditundukkan? Dan Simson menjawabnya, jika mereka mengikatku dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah sama seperti manusia manapun juga. Lalu para pemimpin orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepadanya, dan dia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Dan sementara para penyergap menunggu dia di kamarnya, lalu ia berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Namun Simson memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang putus karena luruh terbakar api. Dan letak kekuatannya tidaklah diketahui. Dan berkatalah Delilah kepada Simson, lihatlah, engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang, ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?
Dan dia menjawab kepadanya, jika mereka mengikatku erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti manusia yang manapun. Kemudian Delila mengambil tali baru dan mengikat ia dengan tali-tali itu. Lalu berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Sebab para penyergap menunggunya di kamar itu, namun ia memutuskan tali-tali itu dari tangannya seperti benang saja. Dan Delila berkata lagi kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan aku dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menganyam 7 kepang di kepalaku bersama-sama dengan jaring, kemudian ia mengukuhkan lagi kepang itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Namun dia terjaga dari tidurnya, lalu disentakkannya lepas patok, kepang-kepang, dan jaring itu. Dan berkatalah dia kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku mencintaimu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sudah 3 kali ini engkau mempermainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku di mana letak kekuatanmu yang besar itu. Dan terjadilah ketika dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, bahwa lalu jiwanya menjadi sedih seperti mau mati. Dan dia menceritakan kepadanya segala isi hatinya dan berkata kepadanya, pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang Nazir Elohim sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain. Dan Delila melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya. Lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin dengan mengatakan, datanglah kemari sekali ini, karena dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu pemimpin-pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian dia membuat Simson tertidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang untuk menyuruhnya mencukur ke-7 kepang di kepalanya itu. Sehingga dia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Dan orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan 2 borgol tembaga, lalu mempekerjakan dia untuk menggiling di penjara. Dan rambut di kepalanya mulai tumbuh sesudah dicukur. Dan pada saat para pemimpin kota orang Filistin berkumpul untuk mengadakan perayaan kurban sembelihan yang besar bagi Dagon, ilah mereka, dan untuk memuliakannya, kata mereka, ilah kita telah menyerahkan Simson musuh kita ke dalam tangan kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, ilah kita telah menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita, yakni perusak tanah kita, dan yang
melukai banyak teman kita. Dan terjadilah ketika hati mereka riang gembira. Berkatalah mereka, panggillah Simson, dia harus menghibur kita. Lalu mereka memanggil Simson dari penjara, dan dia pun melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruhnya pergi ke antara tiang-tiang. Dan Simson berkata kepada anak muda yang menuntunnya, tinggalkanlah aku, dan biarlah aku meraba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar. Dan gedung itu penuh dengan para pria dan wanita, dan semua pemimpin orang Filistin ada di sana. Dan ada kira-kira 3.000 orang pria dan wanita di atas soto yang menonton lawakan Simson. Dan berserulah Simson kepada Yahweh serta berkata, ya Tuhan Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Elohim, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang lain pada tangan kirinya. Dan Simson berseru, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya sehingga robohlah gedung itu dan menimpa para pemimpin kota itu serta semua orang yang ada di dalamnya. Dan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dan saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya datang dan mengangkatnya dan membawanya, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kuburan Manoah ayahnya. Dan dia menjadi hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, sebentar ya teman-teman. Ya, ini adalah bagian terakhir teman-teman untuk pembacaan kita pada hari ini, yaitu Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 13 tentang berhala Mika. Dan ada seorang pria dari pegunungan Efraim namanya Mika. Lalu berkatalah dia kepada ibunya, 1.100 uang perak yang diambil orang daripadamu, ya yang karena itu engkau mengucapkan kutuk, bahkan aku sendiri mendengar ucapanmu itu, ketahuilah uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah anakku oleh Yahweh, dan dia mengembalikan uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya, namun ibunya berkata, aku telah menguduskan uang itu bagi Yahweh. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Maka sekarang aku kembalikan uang itu kepadamu. Namun orang itu mengembalikan lagi uang itu kepada ibunya, dan ibunya mengambil 200 uang perak itu dan memberikannya kepada tukang perak. Lalu tukang itu membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian menaruhnya di rumah Mika. Dan Mika ini mempunyai sebuah kuil ilah. Dia membuat efod dan terafim dan mengkhususkan salah seorang anak laki-lakinya untuk menjadi imam. Pada masa itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan ada seorang muda dari Bethlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda,
dan dia seorang Lewi, dan dia tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari Bethlehem, Yehuda, untuk menetap sebagai pendatang di mana saja dia mendapat tempat. Dan sampailah dia di pegunungan Efraim di rumah Mika untuk bekerja. Lalu Mika bertanya kepadanya, "Dari manakah asalmu?" Dan dia menjawab kepadanya, "Aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu Mika berkata kepadanya, "Tinggallah denganku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak setiap tahun, sepasang pakaian serta makananmu." Lalu orang Lewi itu masuk ke rumahnya, dan orang Lewi itu setuju untuk tinggal dengannya, dan orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Dan Mika menahbiskan orang Lewi itu dan orang muda itu dengan menjadi imam dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Yahweh akan berbuat baik kepadaku karena orang Lewi ini menjadi imamku." Baik teman-teman, itulah pembacaan hari ini yang sudah kita akhiri dari kitab ketujuh ya. Kita sudah membacanya dalam 31 menit 58 detik. Baik teman-teman, kita akhiri pembacaan kita malam ini, pendengaran kita malam ini. Malam ini pembacaan boleh berakhir, namun Tuhan Yesus pasti selalu berbicara kepada kita melalui dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini dan atas konsentrasi yang sudah Tuhan berikan sehingga kami boleh dengan kondisi masing-masing mengikuti acara pertemuan hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan kiranya semua yang kami lakukan mendapatkan kasih serta anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.